Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Asbi Lubis, NPM saya 2308260051. Eh, saya lagi berada di blok Kidney and Urinary Tract. Di sini saya ingin saya akan menyampaikan tentang nefrolithiasis. Ini definisi dari nefrolithiasis itu adalah kondisi terbentuknya batu atau kalkuli di dalam ginjal, terutama pada sistem pengumpul ginjal seperti calyx dan pelvis renalis. Batu ginjal terbentuk akibat adanya ketidakseimbangan antara zat terlarut dan pelarut dalam urin sehingga terjadi proses supersaturasi, kristalisasi, dan agregasi yang kemudian berkembang menjadi batu. Komposisi batu bervariasi antara lain kalsium oksalat, kalsium fosfat, asam urat, sterufit, dan sistin. Kondisi ini dapat menimbulkan nyeri hebat, obstruksi aliran urin, hematuria, infeksi, hingga kerusakan ginjal yang bersifat permanen apabila tidak ditangani secara adekuat. Habis itu ada etiologi. Pembentukan batu ginjal disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yang memengaruhi konsentrasi zat pembentuk batu, inhibitor kristalisasi, serta kondisi aliran urin. Beberapa penyebab utama nefrolithiasis adalah yang pertama tuh ada supersaturasi urin akibat peningkatan kalsium oksalat, fosfat, asam urat, atau sistin. Ketika kadar zat tersebut melebihi kelarutannya, urin menjadi supersaturasi sehingga memicu pembentukan kristal. Penurunan inhibitor kristalisasi seperti sitrat, magnesium, dan nefrokalsin yang seharusnya mencegah terbentuknya kristal, defisiensi inhibitor membuat kristal lebih mudah tumbuh. Habis itu ada statis atau obstruksi aliran urin yang menyebabkan kristal mudah mengendap dan beragregasi, sehingga misalnya akibat struktur ureter, pembesaran prostat, dan kelainan anatomi. Habis itu ada infeksi saluran kemih. Dia terutama oleh bakteri penghasil enzim urease seperti Proteus mirabilis, Klebsiella, dan Pseudomonas. Infeksi ini dapat membentuk batu struvit. Habis itu ada kelainan metabolik seperti hiperkalsiuria, hiperoksaluria, hiperurisemia, dan sistinuria yang membuat produksi zat pembentuk batu semakin tinggi. Habis itu ada faktor risiko nefrolithiasis. Dia faktor individu meliputi jenis kelamin laki-laki, usia antara 30-50 tahun, riwayat keluarga batu ginjal, obesitas, kurang minum, dia tinggi garam, protein hewani, dan makanan tinggi oksalat. Habis itu faktor medis termasuk hiperparatiroidisme, gout, diabetes mellitus, renal tubular acidosis tipe 1, penyakit usus yang menyebabkan malabsorpsi, infeksi saluran kemih berulang, dan penggunaan obat tertentu seperti diuretik loop atau vitamin C dosis tinggi. Habis itu ada faktor lingkungan seperti tinggal atau bekerja di daerah bersuhu panas yang meningkatkan risiko dehidrasi serta kurangnya asupan cairan harian. Habis itu ada patofisiologi nefrolithiasis. Patofisiologi nefrolithiasis merupakan proses yang kompleks dan terdiri dari beberapa tahap berkesinambungan yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Proses tersebut meliputi yang pertama supersaturasi urin. Tahap awal terbentuknya batu adalah adanya supersaturasi urin, yang itu kondisi ketika konsentrasi zat membentuk batu melebihi kelarutannya. Faktor yang dapat menyebabkan supersaturasi meliputi peningkatan ekskresi kalsium, oksalat, fosfat, asam urat, atau sistin. Penurunan volume urin dalam pH urin yang ekstrim, terlalu rendah atau terlalu tinggi. pH urin rendah kurang dari 5,5 cenderung memicu batu asam urat. pH urin tinggi lebih dari 7 berhubungan dengan batu kalsium fosfat dan struvit. Habis itu ada nukleasi kristal. Ketika urin menjadi supersaturasi, zat terlarut membentuk inti kristal atau nukleasi dapat terjadi secara homogen, yaitu kristal terbentuk dari zat yang sama. Secara heterogen, yaitu kristal terbentuk pada permukaan lain seperti sel epitel yang rusak, protein, atau bakteri. Terus ada pertumbuhan dan agregasi kristal. Kristal awal akan tumbuh menjadi lebih besar melalui proses deposisi berulang. Kristal-kristal
Ini juga dapat berkumpul bentuk agregasi. Dalam kondisi normal, urin memiliki inhibitor kristalisasi seperti sitrat dan magnesium yang mencegah pertumbuhan ini. Bila inhibitor berkurang, proses agregasi berlangsung cepat dan tak terkendali. Habis itu ada retensi kristal dalam tubulus atau papila ginjal. Dia untuk menjadi batu, kristal harus tertahan di ginjal. Retensi dapat terjadi karena pertama tuh kerusakan epitel tubulus yang menyebabkan kristal mudah menempel. Habis itu ada pembentukan randal, yaitu akumulasi kalsium fosfat pada papila ginjal yang kemudian menjadi tempat melekatnya kalsium oksalat. Habis itu ada pembentukan batu dan komplikasi. Kristal yang melekat dapat akan berkembang menjadi batu lebih besar. Batu yang menyebabkan berbagai komplikasi seperti obstruksi ureter, nyeri kolik renal, hidronefrosis, hematuria akibat iritasi mukosa, dan infeksi memperburuk kondisi ginjal. Bila obstruksi terjadi lama, maka dapat terjadi kerusakan ginjal permanen. Habis itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memastikan diagnosis, menilai derajat keparahan, serta menentukan penata laksanaan. Itu ada pemeriksaan laboratorium, urinalisis untuk menilai hematuria, kristaluria, pH urin, leukosit, dan nitrit. Habis itu ada urin 24 jam untuk mengevaluasi ekskresi kalsium, oksalat, sitrat, urat, natrium, dan volume urin. Habis itu ada pemeriksaan darah seperti ureum, kreatinin, elektrolit, kalsium serum, magnesium, asam urat, dan hormon paratiroid bila dicurigai hiperparatiroidisme. Habis itu ada pemeriksaan pencitraan. Dia CT scan abdomen tanpa kontras NCCT merupakan standar emas untuk mendeteksi batu, menentukan ukuran, lokasi, dan densitas batu. Habis itu ada ultrasonografi USG berguna untuk screening awal terutama pada ibu hamil atau pasien yang tidak dapat terpapar radiasi. Habis itu ada foto polos BNO atau KUB digunakan untuk menilai batu radiopak meskipun sensitivitasnya lebih rendah. Habis itu ada tata laksana nefrolitiasis. Nah, terlaksana tergantung pada ukuran batu, lokasi, gejala, dan kondisi klinis pasien. Nah, yang pertama itu ada terapi konservatif dilakukan pada batu kecil kurang dari 5 mm. Dia peningkatan hidrasi mencapai produksi urin lebih dari 2 sampai 2,5 liter per hari. Habis itu ada NSAID untuk mengatasi nyeri kolik renal. Habis itu ada medial expulsive terapi dengan tamsulosin untuk membantu pengeluaran batu ureter. Habis itu modifikasi diet seperti mengurangi garam, protein hewani, serta makanan tinggi oksalat dan meningkatkan konsumsi sitrat. Habis itu ada terapi berdasarkan jenis batu kalsium, tiazid untuk hiperkalsiura, potasium citrat untuk hipositatraturia, batu asam urat, batu strofit, sama batu sistit. Habis itu ada terapi invasif dilakukan bila batu lebih dari 10 mm tidak keluar dengan terapi konservatif menyebabkan obstruksi atau disertai infeksi. ESWL, extracorporeal shock wave. Litotopsi untuk menghancurkan batu kecil hingga sedang. URS dia untuk mengambil batu di ureter, itu uretronoskopi. Habis itu ada PCNL, percutaneous nephrolitotomi untuk batu besar lebih dari 2 cm atau batu stagon. Habis itu ada pembedahan terbuka bila metode minimal invasif tidak memungkinkan. Ini referensi yang bisa saya pakai. Itu Trombocom NGE Rondo, dia gambaran ultrasonografi ginjal, sama Valentine gambaran hasil CT scan dan kondisi pasien klinik nefrolitiasis di RSE Royal Prima Medan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.